Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian tindakan kelas saya untuk memenuhi sebagian tugas mata kuliah PTK. Di sini yang pertama, saya akan mempresentasikan judul saya, yaitu upaya peningkatan kemampuan membaca awal siswa kelas 1 melalui model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition atau IIRC dengan media pop-up book yang disusun oleh saya sendiri, Maimunandari, dengan NIM 180102534. Oke, di sini selanjutnya di bab 1 ada latar belakang masalah. Poin A, permasalahan pembelajaran yang terjadi pada peserta didik kelas 1A SDN Pulau Gebang 11 Pagi, Jakarta Timur disebabkan karena guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Poin B, berdasarkan hasil analisis penilaian harian Bahasa Indonesia tentang kosakata kalimat pada peserta didik kelas 1A SDN Pulau Gebang 11 Pagi, Jakarta Timur, dari jumlah keseluruhan 30 peserta didik, hanya sejumlah 10 peserta didik yang mendapat nilai di atas kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal individu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia rata-rata kelas yaitu 63,33, nilai terendah 45, dan nilai tertinggi 80. Pada bab 1, di sini ada fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti memfokuskan penelitian pada upaya peningkatan kemampuan membaca awal siswa kelas 1 melalui model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition atau CIRC dengan media pop-up book, dan lebih difokuskan pada keterlaksanaan proses pembelajaran dengan media pop-up book sebagai upaya meningkatkan hasil belajar membaca awal pada peserta didik kelas 1A dan Pulau Gebang 11 Pagi, Jakarta Timur. Selanjutnya, masuk pada pertanyaan penelitian. Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition atau CIRC dapat meningkatkan kosakata dalam membaca awal pada peserta didik kelas 1A SDN Pulau Gebang 11 Pagi, Jakarta Timur, tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, masuk pada tujuan penelitian. Untuk memperbaiki serta meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang membaca awal pada peserta didik kelas 1A SDN Pulau Gebang 11 Pagi, Jakarta Timur, melalui model Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Oke, selanjutnya masuk pada manfaat penelitian. Poin A, manfaat teoritis dapat menjadi acuan atau referensi mengenai pembelajaran dengan menggunakan model Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Poin B, manfaat praktis. Poin pertama, bagi siswa. Dapat mempermudah siswa dalam memahami mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya pada kemampuan membaca awal, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Poin kedua, bagi guru. Dapat memberikan wawasan dan kriteria bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran model Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC dengan media pop-up book. Poin ketiga, bagi peneliti. Dapat bermanfaat untuk mengembangkan kegiatan membaca awal dengan media yang lebih menarik lagi. Poin 4, bagi sekolah. Dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya masuk pada bab 2, kajian pustaka. Di sini ada deskripsi teoritis. Poin A, hakikat belajar dan pembelajaran. Menurut Setiawati, tahun 2018, belajar adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk sengaja untuk melakukan perubahan perilaku dan sikap yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang berupa dan yang bersifat menetap.
Pembelajaran merupakan suatu proses pembelajaran di dalamnya terdapat informasi baru yang dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang sedang melalui pembelajaran. Poin B, kemampuan membaca. Menurut Simbolon dan Khoiri tahun 2016, pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Kita dapat mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dalam segala fungsinya. Poin C, model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Model CIRC merupakan model yang membantu siswa mengembangkan keterampilan membaca dan menulis terpadu. Model CIRC memberi siswa manfaat dari pemahaman yang sama tentang materi pembelajaran. Poin A, ada kelebihan dari model pembelajaran CIRC. Antara lain, yang pertama, pengalaman belajar dan tindakan siswa akan mencerminkan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, tindakan yang dipilih terkoordinasi berdasarkan minat kebutuhan siswa. Yang ketiga, semua kegiatan pembelajaran lebih bermakna sehingga hasil belajar bertahan lebih lama. Poin keempat, pembelajaran komprehensif dapat menumbuhkan kemampuan berpikir anak. Poin kelima, pembelajaran terpadu dapat membantu merangsang pembelajaran siswa yang dinamis, optimal, dan efektif. Poin keenam, menumbuhkan interaksi sosial anak seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan menghargai gagasan orang lain. Poin ketujuh, menciptakan motivasi belajar dengan memperluas pengetahuan dan keinginan guru untuk belajar. Poin B, kekurangan pada model pembelajaran CIRC hanya dapat digunakan untuk mata pelajaran yang menggunakan bahasa, sehingga model CIRC tidak dapat digunakan untuk matematika dan mata pelajaran matematika lainnya. Poin C, langkah-langkah model pembelajaran CIRC. Menurut Fatmawati tahun 2018, menyatakan tahapan pembelajaran model CIRC sebagai berikut. Pertama, bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 orang siswa. Yang kedua, guru mendemonstrasikan sesuai dengan topik pengajaran. Poin 3, siswa membaca gagasan utama bersama-sama, bereaksi terhadap wacana atau clipping dan menuliskannya di selembar kertas. Poin 4, mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut. 5, guru dan siswa meringkas materi bersama. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama dilakukan oleh tahun 2015, tahun ajaran 2015-2016, mengenai peningkatan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis dengan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Penelitian tindakan kelas atau PTK ini terdiri dari 2 siklus atau tindakan. Berdasarkan pengamatan penelitian yang dilakukan tingkat keberhasilannya pada tahap pelaksanaan siklus pertama, presentasi keaktifan siswa yaitu 17,2%. Selanjutnya pada siklus 2, sudah lebih baik presentasinya meningkat menjadi 82,2%. Kedua, yang dilakukan oleh Risma Ekawati tahun 2018. Tahun ajaran 2018-2019 mengenai peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa sekolah dasar melalui implementasi model CIRC berbantuan media cetak. Penelitian tindakan kelas atau PTK ini terdiri dari 3 siklus atau tindakan. Berdasarkan pengamatan penelitian yang dilakukan oleh Risma Ekawati, tingkat keberhasilannya pada tahap pelaksanaan siklus 1 presentasi keaktifan siswa yaitu 67,5%. Selanjutnya pada tahap siklus 2 sudah lebih baik presentasinya meningkat menjadi 72,5%. Selanjutnya pada siklus 3 semakin baik presentasi keaktifan siswa yaitu 92,5%. Masuk pada kerangka berpikir. Hasil belajar bahasa Indonesia rendah karena karakteristik SD masih pada tahap perkembangan operasional konkret. Maka peneliti melakukan model
Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Fungsi metode CIRC ini yang pertama, mengkonkretkan materi yang diajarkan guru. Kedua, memudahkan penafsiran materi oleh siswa. Maka hasil belajar bahasa Indonesia tinggi. Masuk pada hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian landasan teori dan kerangka berpikir, maka yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian tindakan kelas atau PTK ini adalah sebagai berikut. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Integrated Reading and Composition atau CIRC untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar pada materi kosakata untuk membaca awal peserta didik kelas 1 SDN Pulau Gebang 11 Pagi, Jakarta Timur, tahun pelajaran 2020-2021. Masuk pada bab 3, metodologi penelitian. Di sini ada tempat dan waktu penelitian. Poin A, penelitian ini dilakukan di kelas 1A SDN Pulau Gebang 11 Pagi yang beralamat di Jalan Hasan, RT 13, RW 8, nomor 45, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Poin B, waktu penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun 2020-2021 pada bulan Maret sampai bulan Juni. Ada subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 1A SDN Pulau Gebang 11 Pagi, Jakarta Timur, berjumlah 30 peserta didik, dengan 10 peserta didik laki-laki dan 20 peserta didik perempuan. Selain itu, guru juga menjadi subjek penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan model Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Masuk pada rancangan penelitian. Rancangan pada penelitian ini bersifat siklus dan lebih menekankan pada penelitian tindakan berulang. Penelitian ini dilakukan selama 2 siklus. Setiap siklus dilaksanakan dengan perubahan-perubahan ke arah peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan tindakan kelas ini dilaksanakan melalui 4 langkah utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Rancangan ini mengikuti model Suharsini Arikunto tahun 2010. Selanjutnya, prosedur penelitian tindakan. Pada poin A, pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bentuk atau model yang dikembangkan oleh Kemis dan Taggart yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning, kedua, tindakan atau acting, ketiga, pengamatan atau observing, keempat, refleksi atau reflecting. Poin B, pada penelitian ini peneliti merencanakan 2 siklus pembelajaran yang masing-masing siklus melalui 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Di sini terdapat bagian penelitian saya. Pada tahap siklus 1, ada perencanaan, selanjutnya pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Integrated Reading and Composition, selanjutnya pengamatan aktivitas guru dan siswa, dan terakhir ada refleksi. Karena pada siklus 1 dinilai belum memenuhi kriteria ketuntasan, maka peneliti melakukan pada tahap siklus kedua, yaitu yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Integrated Reading and Composition, selanjutnya ada pengamatan aktivitas guru dan siswa, dan terakhir refleksi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes. Peneliti menggunakan pretest dan posttest. Yang kedua, angket. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, dokumentasi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang pertama ada catatan lapangan. Yang kedua, tes hasil belajar bahasa Indonesia. Yang ketiga, angket. Yang keempat, lembar observasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Pada penelitian ini, analisis data menggunakan data kuantitatif yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data nilai hasil tes kemampuan peserta didik dalam pemahaman konsep kosakata dalam membaca awal, serta nilai observasi kinerja guru pada pembelajaran. Poin 2, sumber data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Poin A,
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 1A SDN Pulau Gebang 11 Pagi, Jakarta Timur. Dan peristiwa pembelajaran kelas 1 menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Comprehension atau CIRC. Poin B, data sekunder yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian tindakan kelas ini adalah dokumen berupa RPP dan lembar evaluasi, dokumentasi berupa foto dan video proses pembelajaran. Yang presentasi proposal penelitian tindakan kelas saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.